yakni pembacaan manaqib Al-Habib Zainuddin bin Abi Bakar As-Sawab yang ini akan dibacakan oleh akhina Al-Fadil Al-Habib Abdul Salam Al-Kaf. Kepada Al-Habib kami berserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadaratul kiram, habaib syurafa wa masajidil fadara. Alhamdulillah kita diberikan Allah Subhanahu wa taala taufiknya untuk bisa menghadiri acara Qaulun Al-Habib Zainuddin bin Abu Bakar As-Sawab. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita pada tempat ini maupun yang berhalangan hadir selalu dalam limpahan curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Riwayat singkat atau manaqib Al-Habib Zainuddin bin Abu Bakar As-Sawab. Dilahirkan di kampung Masnahilir pada siang hari tanggal 4 April 1964 Masehi di Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Terlahir dari pasangan Habib Abu Bakar bin Taha Bahsin As-Sawab di daerah Taksiya, Sedan, dan Syarifah Baris bin Minti Husain Bahashim Basah, dan beliau masih hidup. Sewaktu anak-anak, beliau belajar mengaji Al-Quran pertama kali dengan ibunya sendiri. Nama panggilan di masyarakat sering dipanggil dengan Abah. Keteladanan seorang dalam menuntut ilmu hingga disebut orang berilmu, kemudian mengamalkan dan mengajarkannya, ibarat tanah subur yang menyerap air hujan dan memberikan manfaat kepada orang lain. Seperti itulah yang dilakukan Sahibul Hud dalam perjalanan riwayat hidupnya, yang menyebarkan agama Islam, mengajarkan dan memberikan bimbingan kepada masyarakat desa Wasahilir khususnya. Karena mengajarkan dan memberikan bimbingan kepada masyarakat desa Wasahilir adalah sesuatu kewajiban. Karena dia juga seorang penuntut ilmu, menyebarkan ilmu di antara manusia, tidak menyembunyikannya dan tidak pula kikir dengan ilmu yang dimilikinya. Masa kecil Habib Zain dilalui sama seperti anak-anak seusia beliau, dengan mengenyam pendidikan formal dan agama. Setelah selesai di sekolah SMP Simpur, langsung ke pondok pesantren Al-Falah Banjarbaru selama setahun. Selama mondok di Al-Falah, kegiatan belajar sangat ketat, sehingga dalam 1 tahun sudah bisa membaca kitab kuning. Setelah selesai dari pondok Al-Falah Banjarbaru, dilanjutkan ke pondok Modern Gontor dan menjalani masa sekolah selama 2 tahun. Kemudian pendidikan agama diteruskan lagi mondok di pondok pesantren Dato' Malampaya, Bangil, Jawa Timur. Pimpinan Syekh Syarwani Abdan Bangil. Selama 3 tahun di kota Bangil, banyak kesempatan menimba ilmu, tidak hanya dalam lingkungan Dato' Malampaya, tetapi masih dapat menghadiri majelis ilmu dengan guru sebagai berikut: Al-Alim Al-Allama Ahli Husain bin Abu Bakar bin Husain As-Sawab As-Sofi, dan Alim Al-Allama Al-Hayy Hasan bin Sawab As-Sawab As-Sofi. Al-Hayy Husain bin Syekh Futuh Habib Zain ketika dipanggil. Peranan beliau lah yang merubah kehidupan menjadi kenal diri, penuh dengan amal-amal yang besar, ucapan-ucapan yang berharga, dan perbuatan-perbuatan yang terpuji, menggambarkan kesempurnaan seseorang yang mengikuti jejak datuknya yang agung, Rasulullah SAW. Setelah selesai di tanah Jawa, kemudian pindah kembali ke Kalimantan Selatan dengan masuk pondok pesantren Darussalam Martapura selama 7 bulan untuk menyelesaikan tingkat akhir karena tertunda dari berpindah-pindah pondok pesantren. Pada tahun 86 sampai 90, Sahibul Hud mengaji dengan alim alama Kiai Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau guru sekumpul di Keraton Martapura. Ketika menuntut ilmu di Martapura setelah dari Bangil, Al-Alim Al-Alama Syekh Syarwani Abdan tetap mengajari Habib Zain Zainuddin secara spiritual, padahal masing-masing berbeda tempat. Selama di Martapura masih sempat menimba ilmu dengan ulama dan habaib di kota Banjarmasin. Di antaranya habaib di Ta'alim Al-Alama Habib Abu Bakar bin Salim Al-Habashi, Habib Syekh bin Abdurrahman Ba'bud pada tahun 91. Masuk beliau pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Muayyad di Mangkoyu dan Solo. Kesempatan menimba ilmu tidak hanya dalam lingkungan pesantren saja.
tetapi dimanfaatkan hadir ke lingkungan keluarga Sohibul Maulid Al-Habsyi di Masjid Riyadh Solo. Habib Zain hadir juga dalam pembacaan tafsir hadis setiap tafsir Al-Quran dan hadis setiap pagi jam 11 yang dihadiri khusus 4 orang saja dalam masjid bersama Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi. Setelah dari Solo berpindah lagi ke kota Surabaya, masuk pondok pesantren Tahfidzul Quran Sunan Ampel di Surabaya. Letak pesantren tersebut 7 meter dari Masjid Ampel. Kesempatan menimba ilmu tidak hanya dalam lingkungan Tahfidzul Quran Sunan Ampel, tetapi dimanfaatkan hadir dengan majelis keluarga Al-Ustaz Habib Hasan bin Abdul Qadir As-Sagaf As-Sufi, kawasan Ampel Lonceng, untuk menimba ilmu kitab Ihya Ulumuddin dan kitab hadis Bukhari. Pada tahun 93 kembali lagi ke desa Wasahilir, membuka majelis di rumah, majelis ta'lim al-qurba di rumah sendiri untuk lingkungan sekitar, dan membuka tahfidzul Quran di majlis. Dengan waktu sangat padat kesempatan mengajar pendidikan Islam di kandang yaitu Darul Ulum di Pondok Pesantren Minhajul Abidin Kapuk. Pada tahun 99 menikah di Al-Alam dengan Syarifah Arba'iyah binti Muhammad dan Idrus, dikaruniai 1 orang putra, yaitu yang bernama Syekh Hasim yang ada di samping kita ini. Beliau adalah anak laki-laki yang namanya Syekh Hasim. As-Sagaf dan Syarifah Rahmah. Di saat masa puncak beliau berkhidmat kepada masyarakat dalam rangka dakwah dan syiar maka tahun 2005 berdiri majelis beliau yang terakhir itu Majelis Ta'lim bin Husain. Setahun berdiri Majelis Ta'lim bin Husain, kemudian wafat ayahanda tercinta. Adapun perkataan Habib Zain, aku memiliki guru pada saat ini sebanyak 57 orang. 22 orang dari Ba'alawi. Maksud Ba'alawi adalah ketemu dengan Muhammad SAW. 11 orang dari Asgaf, 3 orang dari Ali Tulus, 1 orang Al-Habsyi, 1 orang Ba'bud. Sisanya para Habib yang lainnya. Sedangkan 35 dari kalangan ulama yang bukan habaib. Di antaranya guru-guru beliau Al-Habib Husain bin Abu Bakar As-Sufi, Habib Ahmad As-Sagaf Bangil, mendapatkan sanad hadis Bukhari urutan ke-20. Di antara lagi guru beliau Al-Habib Hasan As-Sagaf Sufi Bangil, Habib Hasan Abdul Qadir As-Sagaf Sufi Ampel, dan Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pekalongan, mengambil ijazah tarikat. Dan lagi Al-Habib Anis bin Ali Al-Habsyi, yang mana beliau hanya 4 orang dengan Habib Anis di Masjid Riyadh Solo. Dan Al-Habib Husain bin Abdullah As-Sagaf Gresik, ini khusus belajar nasab. Jadi guru beliau untuk ilmu nasab adalah Habib Husain bin Abdullah As-Sagaf Gresik. Dan Habib Bakar bin Sulaiman Habsyi, Habib Syekh bin Abdurrahman Ba'bud, Syekh Syarwan Abdul Bangil, dan Syekh Muhammad Zain bin Abdul Bangil. Dan Tuan Guru Abad Wasat, murid Tuan Guru Abdul Qadir Nur Kapuk. Pada tengah malam bertepatan dengan 2 Mei 2010 Masehi atau 18 Jumadil Awal 1400 Hijriah, jam 12.15 WITA, Habib Zainuddin menghembuskan nafas terakhir di umur beliau yang ke-46. Dan di siang harinya dikebumikan di Al-Kaf, keluarga berdampingan dengan kakek beliau tercinta Al-Habib Husain bin Muhammad bin Alwi Bahashim, atau yang ada di sekitar kita dudukan sekarang ini, Kubah Beliau. Keteladanan sifat beliau bagi keluarga dan masyarakat seperti tawadhu, sabar, selalu bersyukur, senang mempelajari kitab-kitab ilmu agama Islam, memberikan sumbangan besar terhadap pembentukan mental spiritual umat melalui keilmuan dan kiprahnya selama beliau hidup melalui aktivitas dakwahnya patut dikenang sepanjang masa dan diteladani. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti jejak langkah beliau semampu kita. Di atas sifat lagi Habib Zainuddin, sifat tawadhu, sehingga digelar dengan singa putih atau singanya tawadhu. Orang sabar dan tidak mau menyusahkan orang lain.
dan berprasangka kepada setiap orang yang ada di sekitar beliau. Selalu berbaik sangka. Itulah di antara sifat-sifat yang mulia dari beliau yang kita hauri pada hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bacakan, bagaimana kita ambil intisari dari beliau, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf.